Sebenarnya ya kita nggak tahu ya apakah memang sudah ada koordinasi dari ketua KPN itu sebenarnya KPN gitu. Cuma kita bisa lihat tadi kan jalanan jadinya malah macet gitu kan, dan teman-teman yang sidang kan bukan kami doang gitu. Jadi apa namanya, ada pengacara dari perkara-perkara lain yang di sini sidang, ada pencari keadilan lain, jadi ya agak terlambat itu aja sih. Yang digugat ke Polda atau apa? Ya, permohon satu itu dari penyidik, dari Subdit, Kemek, dan juga di Reskrimum ya. Nah, permohon dua itu dari Polda, dan permohon tiga ke Polri. Berarti ada berapa poin juga tentang? Poin macam-macam ya, tapi intinya itu kami keberatan juga tersangka dari apa ikutannya ya, itu harus mau nggak mau dibatalkan juga. Pasti karena kan itu kan pasal-pasal disangkakan ya, 160 KUHP, 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan, dan juga pasal 216 gitu ya. Itu pasal-pasal disangkakan itu yang kami permasalahkan nanti. Karena ini lebih ke formil ya, kalau pokok persidangan kan nanti misalnya persidangan. Kemarin kan sempat menolak diperpanjang masa penahanannya gimana Pak? Ya, dia menolak ya untuk apa namanya penahanan itu aja. Jadi, tapi memang penahanan itu dari penyidik ya, tapi nggak ada masalah. Habis Rizik kebetulan ada agenda juga dari teman-teman juga, apa namanya bagi-bagi tugas pendampingan di Polda. Betul. Kuasa hukum yang ada di sana. Ada berapa jumlah kapal nanti hadir di sidang? Mungkin nanti kita koordinasi dengan tim ya kan, nggak mungkin semua nanti maju, tapi yang jelas kami nggak bisa membatasi animo dari teman-teman lawyer yang membantu Habib gitu. Berkas 3 perkara dinyatakan lengkap kuasa hukum. Habib Rizik siap jalani persidangan. Tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab menyatakan siap untuk menjalani proses persidangan atas kasus hukum yang menyeret kliennya tersebut. Tak banyak persiapan yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dalam proses persidangan nanti. Hasbunallah wa ni'mal wakil, insya Allah siap ya, berdoa dan ikhtiar. Kata Aziz Yanuar selaku salah satu tim kuasa hukum HRS saat dihubungi oleh MNC Portal Indonesia pada Senin malam kemarin. Meskipun telah menyatakan kesiapannya dalam menghadapi proses persidangan, Aziz menyampaikan bahwa tak ada sedikit pun harapan khusus dari tim kuasa hukum dalam proses di meja hijau nanti. Tidak ada harapan kepada manusia, apalagi kepada pihak yang jelas diduga ingin menyengsarakan para ulama dan habaib serta ustadz-ustadz yang hanya karena berbeda pandangan dikriminalisasi, ujar Aziz. Diberitakan sebelumnya, seluruh berkas perkara yang menjerat Habib Rizik Syihab dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak Kejaksaan Agung atau Kejagung. Dengan begitu, Habib Rizik dan tersangka lainnya akan segera disidang. Ketiga perkara itu antara lain kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan Megamendung dan kasus hasil swab test di Rumah Sakit Umi Bogor. Semua sudah P21 termasuk berkas perkara Rumah Sakit Umi Bogor. Kata Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi, saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin kemarin. Pengacara Habib Rizik Syihab debat di sidang kasus kerumunan Petamburan. Habib Rizik Syihab atau HRS akan segera disidang terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap, pihak pengacara pun menyiapkan strategi dan siap berdebat dalam sidang kasus tersebut. Kalau persidangannya kita terutama yang pasal 160 terkait penghasutan dan itu terkait juga kerumunan itu kan kita masih bisa berdebat lah. Jadi penerapan pasal 160 itu tidak pada tempatnya. Kata pengacara Habib Rizik Sugito Atmopawiro saat dihubungi pada Minggu hari ini. Sugito mengatakan akan menyoroti soal pasal 160 tentang penghasutan yang dikenakan kepada Habib Rizik. Terkait strategi khusus lebih lanjut di persidangan nanti, Sugito masih akan mendiskusikannya dengan tim. Yang ganjil lagi, yang tidak etis sebenarnya. Habib Rizik datang langsung, dia datang ke Polda sendirian, tanpa dipanggil oleh polisi, tanpa ditangkap polisi, dia datang sendirian didampingi kuasa hukumnya, saudara Munarman. Tiba-tiba sudah 2 jam nunggu di situ, di Polda, dibuatkan surat perintah penangkapan.
dia menyerahkan diri untuk diperiksa di BAP, tiba-tiba ditangkap. Orang pengertian ditangkap ini kan harus di luar kantor polisi. Tangkap di rumah, ditangkap di luar, di pasar. Itu yang saya maksud. Jadi makna penangkapan itu adalah pengekangan orang supaya tidak bisa pergi untuk diambil keterangannya atau penyidikan. Penyidikan ini dia datang memang menjadi sidik, tapi ditangkap di situ. Nah itu tidak etis itu melanggar undang-undang, melanggar hak asasi seseorang. Paham maksudnya? Ini melanggar. Cara ditangkap itu kan kalau seandainya orang itu tidak di kantor polisi, tapi kalau dia datang menyerahkan itu, kok ditangkap di kantor polisi. Jadi lokus penangkapannya ditangkap di ruangan kantor polisi. Polda Metro Jaya di sini tidak tepat. Yang kita gugat pra peradilan yang sekarang, kalau yang dulu gugatan kita tentang tidak sahnya penetapan tersangka, objeknya itu, objek gugatannya. Sekarang yang kita gugat tidak sahnya penahanan dan tidak sahnya penangkapan. Beda. Kita sangat optimis karena surat penangkapan itu lahirnya dari dua ibu. Arti maksud dua ibu, ibunya adalah surat perintah penyidikan. Padahal orang lahir semuanya dari satu ibu kan. Nggak mungkin dari dua ibu. Nah ini diumpamakan, dianalogikan orang lahir. Jadi surat penangkapan dan surat perintah penyidikan, surat penahanan dilahirkan berdasarkan dua surat perintah penyidikan. Bagaimana itu? Sama halnya dengan seorang lahir tapi dilahirkan dari dua ibu, kan tidak memungkinkan. Teman-teman wartawan media sekalian, pada hari ini kami dari tim advokasi Habib Rizik Syihab insya Allah akan memulai atau menghadiri sidang perdana dari pra peradilan atas penetapan tersangka beliau gitu ya. Ya. Agendanya hari ini pasti namanya sidang pertama itu adalah pembacaan permohonan pra peradilan. Tapi nanti kita ada sedikit perbaikan ya gitu ya, karena kemarin kan kutipan pasal-pasal belum kita masukkan, ini kutipan pasal-pasal jadi perbaikan minor ya. Gitu yang kita masukkan hari ini gitu kan. Nah, gitu. Dan sekarang kita masih menunggu juga teman-teman kuasa hukum lain gitu ya, dari Pak Alam Sahanafia, dari kantor hukum Pak Mahendra Data, dan lain-lain gitu ya. Kalau masalah strategi khususnya kan persidangan hal yang sifatnya sudah masalah hukum pidana, kita datang. Kalau secara khusus saya kira belum kita menemukan formulanya ya, tapi nanti saya diskusi dulu dengan pengacara lainnya. Ujar Sugito. Sugito pun turut angkat bicara mengenai kehadiran Habib Rizik di sidang nanti. Dia menyebut Habib Rizik kemungkinan hadir secara virtual mengingat kondisi pandemi COVID-19. Kalau misalnya ada fasilitas terkait sidang online, saya nggak tahu di Barreskrim ada nggak di tahanan fasilitas online. Kalau ada lebih bagus, jadi tidak harus dihadirkan. Dan memang masih belum dibahas soal kehadiran HRS. Itu kan dilimpahkan kepada pengadilan, ada registrasi, penomoran perkara, penunjukan hakim, bisa 2 minggu lah. Tambah Sugito. Diketahui Barreskrim Polri menyampaikan berkas perkara tersangka Habib Rizik Syihab untuk kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat sudah lengkap. Habib Rizik pun akan segera disidang. Untuk kasus MRS Petamburan, berkas perkaranya yang bersangkutan sudah P21 dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin. Rusdi pun mengatakan penyidik selanjutnya akan melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada 9 Februari. Rencananya minggu depan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari akan diserahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya dari penyidik Barreskrim Polri kepada pihak penuntut umum. Jadi kasus Petamburan untuk berkas perkaranya telah dianggap lengkap dan akan segera diserahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya pada minggu depan.
di Kejaksaan Agung hari Selasa pada tanggal 9 Februari. Pungkas Rusdi. Sidang gugatan pra-peradilan Habib Rizik terancam gugur. Begini reaksi Kamil Pasha. Habib Rizik Sihab sudah mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Pengajuan gugatan ini merupakan kali kedua upaya perlawanan yang dilakukan oleh Habib Rizik. Gugatan sebelumnya terkait penetapan tersangka oleh penahanan ditolak majelis hakim dalam sidang putusan pada 12 Januari 2021 lalu. Hanya saja, upaya perlawanan tersebut terancam kandas, sebab kasus pelanggaran protokol kesehatan yang ditangani oleh Bareskrim Polri segera masuk ke tahap persidangan. Hal itu dikarenakan berkas perkara dinyatakan lengkap dan segera dilakukan pelimpahan tahap 2 dari Polri ke Kejagung. Menanggapi itu, Kamil Pasha selaku kuasa hukum Habib Rizik mengatakan gugatan tersebut belum dipastikan gugur. Pasalnya, mekanisme gugurnya sebuah gugatan pra-peradilan apabila sidang pembacaan dakwaan sudah mulai di sidang pokok perkara. Lebih lanjut, Kamil menjelaskan mekanisme gugurnya suatu pra-peradilan. Kamil mengatakan jika dakwaan dalam sidang pokok perkara sudah dibacakan. Selain itu, bila mana sidang perkara pra-peradilan masih berlangsung, maka hakim pra-peradilan akan membuat penetapan. Jika nanti dakwaan dalam sidang pokok perkara sudah dibacakan, dan jika perkara pra-peradilan belum selesai atau masih berlangsung, maka hakim pra-peradilan akan membuat penetapan, kata Kamil Pasha. Namun demikian, kata dia, jika dakwaan belum dibacakan dalam sidang pokok, maka perkara pra-peradilan tetap berlangsung.